Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada kita sehingga segala aktivitas kita dapat kita selesaikan dengan baik, dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya tak lupa mengirim salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita kirim ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya semua? Tentu kabar baik, bukan? Nah, selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama, bro. Melalui Ichan Rich TV, kita akan mencoba membicarakan mengenai belajar itu penting. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh menjelaskan mengenai belajar itu penting, ada baiknya kita melihat dulu kaidah umum yang berbunyi. Pertama, manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk berubah. Dua, dengan belajar, manusia dapat mengembangkan potensinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bermartabat, dan beradab. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, berikut ini akan kita sajikan beberapa hal mengenai pentingnya belajar, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, ciri-ciri belajar, yang ketiga, prinsip-prinsip belajar, yang keempat, jenis-jenis belajar, yang kelima, waktu cerdas belajar, yang keenam, tujuan dan manfaat belajar. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengulas lebih awal mengenai pengertian belajar. Belajar merupakan kata yang sangat umum terdengar di telinga. Kata belajar bahkan hampir setiap hari terdengar dan digunakan dalam berbagai macam pembicaraan. Belajar pada dasarnya adalah mengubah ketidaktahuan menjadi tahu terhadap sesuatu, atau mengubah ketidakpahaman dari tidak paham menjadi paham terhadap sesuatu makna. Lebih dari itu, pada dasarnya belajar juga mengakibatkan perubahan baik sikap, sifat, dan pemikiran seseorang. Belajar adalah segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Jadi, jika seseorang belajar, tentu mengalami perubahan-perubahan pada diri orang tersebut, baik yang berkaitan dengan sikap, pemikiran, maupun yang lain sebagainya. Saudara sekalian, demikian itu batasan yang dapat kita sajikan. Tentu saja banyak batasan atau pengertian-pengertian lain yang disampaikan oleh orang lain, namun pada kesempatan ini kita tidak dapat menjelaskannya secara keseluruhan, dan batasan yang kita sudah sampaikan sudah diasumsikan telah mengenai makna belajar itu sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita akan bicarakan ciri-ciri belajar. Apa itu? Yang pertama adalah ada perubahan perilaku yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung setelah orang melakukan kegiatan belajar. Dua, perubahan tingkah laku hasil belajar akan menjadi permanen. Tiga, perubahan terjadi secara sadar. Jadi kita belajar tentu mengalami perubahan, dan perubahan itu terjadi dilakukan secara sadar, bukan tanpa sadar. 4, bersifat positif dan aktif, bukan pasif dan tidak aktif. Kemudian 5, memiliki tujuan dan terarah.
6. Meliputi segala aspek tingkah laku seseorang. Jadi itu ciri-cirinya yang kita angkat di sini ada 6 poin. Tentu saja masih ada ciri-ciri lain, tapi yang sudah kita sebutkan sudah kita anggap mencukupi ciri-ciri belajar itu sendiri. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan setelah membicarakan ciri-ciri, kita selanjutnya membicarakan mengenai prinsip-prinsip belajar. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka prinsip-prinsip belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian utama, yaitu prinsip belajar secara psikologis dan prinsip belajar secara linguistik. Prinsip belajar secara psikologis mengandung beberapa item. Yang pertama, motivasi. Lazim diartikan motivasi ini sebagai hal yang mendidik seseorang untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua, pengalaman sendiri atau apa yang dialami sendiri akan lebih menarik dan berkesan daripada diberitahukan oleh orang lain. 3. Keingintahuan merupakan kodrat manusia yang menyebabkan manusia itu maju. 4. Pemecahan masalah. Nah, seseorang yang belajar tidak dapat dipisahkan dengan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, oleh karena itu dengan belajar kita dapat ada jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian berpikir analitis dan sintetis. Apa itu yang dimaksud berpikir analitis dan sintesis? Ya, tentu berpikir secara analitis adalah berusaha mengenal sesuatu dengan cara mengenali ciri-ciri atau unsur-unsur yang ada pada sesuatu itu. Sedangkan berpikir secara sintetis adalah proses berpikir untuk menemukan hubungan ciri-ciri yang disebutkan dalam jawaban-jawaban sehingga terjadi rumusan atau kaidah yang dapat diterima secara umum. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip belajar secara yang bersifat linguistik. Yang pertama, mudah menuju sukar, artinya materi yang dipelajari paling awal adalah mulai dari yang mudah, kemudian diikuti dengan yang sukar atau lebih sukar lagi. Sedang sederhana menuju kompleks, artinya pelajaran itu dimulai dari yang sederhana, lalu diikuti dengan yang lebih kompleks. Kemudian dekat menuju jauh, artinya materi yang dipelajari kita mulai dari yang ada di sekitar kita, kemudian berangsur-angsur menuju yang lebih jauh. Kemudian selanjutnya pola menuju unsur, artinya materi yang dipelajari berupa pelajaran yang berpola lalu yang berunsur-unsur. Kemudian kenyataan bukan buatan, artinya belajar adalah merupakan proses kenyataan atau arena kenyataan yang harus dihadapi. Setelah kita membicarakan mengenai prinsip-prinsip belajar di atas, kini tiba saatnya kita belajar atau menjelaskan mengenai jenis-jenis belajar dilihat dari bentuknya. Apa itu? Yang pertama, belajar dengan bimbingan guru. Belajar jenis ini merupakan jenis belajar yang melibatkan guru sebagai pendamping dalam belajar. Nah, ini lumrah kita dapatkan pada setiap jenjang pendidikan yang ada ya, satuan pendidikan di sekolah-sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua, belajar secara otodidak. Nah, jenis belajar ini merupakan jenis belajar yang dilaksanakan oleh seseorang dengan cara belajar mandiri tanpa bimbingan dari seseorang. Kemudian yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Artinya jenis belajar ini merupakan jenis belajar yang tidak terbatas waktunya. Belajar merupakan sebuah arena yang berlangsung selama nyawa masih dikandung badan. Artinya liang lahatlah yang membatasi kegiatan belajar itu. Saudara-saudara sekalian,
Setelah membicarakan mengenai pengertian, jenis, dan lain sebagainya, kini saatnya kita akan membicarakan mengenai cerdas belajar. Cerdas belajar dapat diartikan sebagai cara belajarnya diri sendiri secara kreatif dan mandiri yang dilakukan dengan baik dan benar. Sebagai seseorang yang ingin meningkatkan pengetahuannya secara mandiri, maka harus tahu cara dan mampu membagi waktu untuk mempelajari sesuatu, utamanya materi pelajaran, materi ajar yang sesuai. Cerdas belajar dapat dilakukan dan dimulai dengan melakukan persiapan. Yang kedua, meluruskan niat belajar semata-mata karena Allah seraya sambil berdoa kepadanya. Fokus terhadap materi belajar saat itu, menggunakan waktu belajar seefisien dan seefektif mungkin, melakukan pengulangan demi pengulangan untuk penguatan materi, memori setelah kegiatan belajar selesai. Doa tanda syukur sebagai penutup kegiatan belajar. Paling tidak membaca Alhamdulillah. Nah, cara-cara tersebut di atas dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga kelak menjadi kebiasaan, dalam arti belajar itu membudaya dalam diri seseorang. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita menjelaskan mengenai bagaimana belajar itu, bagaimana cerdas belajar itu. Kini waktunya kita sampaikan waktu cerdas belajar. Penggunaan waktu dengan cerdas, bahwa alokasi waktu belajar dapat diartikan sebagai perbandingan antara kemampuan potensi dengan jumlah materi belajar yang dipelajari serta jumlah objek belajar dalam satu hari. Jumlah materi yang dipelajari tersebut berdasarkan pada prinsip dan pertimbangan atas kuat dan lemahnya daya serap dan daya ingat yang belajar. Alokasi waktu tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut ini. Diketahui jumlah materi belajar yang dipelajari sebanyak 6 jenis dengan objek belajar sebanyak 2 jenis. Artinya, 1 jenis objek belajar sama dengan 3 materi belajar. Dengan demikian, berapakah waktu cerdas belajar atau awas yang dapat digunakan untuk belajar secara cerdas? Nah, kita lihat di sini dulu sebelum kita menjawab pertanyaan ini. Yang dimaksud 2 jenis belajar, 6 jenis belajar, 2 jenis objek, yaitu masing-masing 1 objek belajar, 3 jenis materi ajarnya. Misalnya kita belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam mengenai gerak. Nah, yang pertama itu jenis objeknya adalah belajar IPA mengenai gerak. Kemudian jenis materi ajarnya yang ada di dalam gerak itu misalnya pengertian gerak, jenis-jenis gerak, kemudian tujuan kita mempelajari materi gerak. Nah, itu ada 3, berarti 3 jenisnya, 1 objeknya. Demikian juga yang lain. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Jawaban soal belajar sama dengan alokasi waktu sama dengan KM dibagi JMB dibagi job. Cerdas belajar atau yang disingkat dengan awas sama dengan 15 per 6 per 2 diperoleh 2,5 dibagi 2 sama dengan awas atau waktu cerdas belajar adalah 1,25 per jam dalam 1 hari. Nah, keterangannya nilai waktu cerdas belajar atau awas yang diperoleh sebesar 1,25, artinya kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh seseorang dapat menggunakan waktu minimal sebanyak 1,25 jam sehari dalam waktu sekali belajar dalam sehari, ya. Jadi kalau misalnya belajar mulai jam 7, berarti selesainya nanti jam 8,25. Jam 8,25. Nanti kalau misalnya mau belajar lagi, selang waktunya berapa, kapan, yang jelas bahwa dalam 1 hari itu kita lakukan minimal sebanyak 1,25 jam
sekali kita belajar. Nah, dengan jumlah materi belajar sebanyak 6 jenis dan jumlah objek belajar sebanyak 2 jenis, maka hal ini diasumsikan bahwa materi yang dipelajari dapat terserap dan teringat secara kuat dalam memori seseorang. Dengan catatan bahwa materi yang dipelajari diulangi minimal 3 kali dengan waktu 1,25 jam tadi. Nah, kita misalnya ambil contoh tadi gerak berarti pengertian gerak, kemudian kalau belum paham juga pengertian gerak, maka ulangilah sampai 3 kali, kemudian jenis-jenis geraknya juga demikian, atau tujuan kita mempelajari gerak itu kalau masih lupa-lupa, masih belum kita rasa kuat dalam ingatan, maka diulanglah sampai 3 kali sehingga tiba asumsinya bahwa pelajaran yang kita pelajari itu sudah tertanam pada diri kita masing-masing. Nah, keterangan persamaan kita tidak bingung-bingung, kita bisa sampaikan di sini. Yang mana kita sampaikan tadi, KM adalah kemampuan potensi sebanyak 15. Nah, itu kita sudah jelaskan pada slide-slide terdahulu, terutama pada slide persamaan kompetensi manusia. Nah, itu dijelaskan KM itu apa, dari mana sumbernya. Dan kemudian kenapa berjumlah 15, itu sudah menjadi ketentuan perhitungan persamaan kompetensi manusia. Kemudian JMB adalah jumlah materi belajar. JMB jumlah materi belajar itu diambil sesuai dengan jumlah materi yang kita pelajari. Kemudian jobnya jenis objek, jumlah objek belajar. Dalam arti kata ada induk, ada anak. Awas adalah alokasi waktu cerdas belajar. Nah, alokasi waktu cerdas belajar berarti kita gunakan waktu seefisien mungkin. Minimal dalam satu hari itu ada waktu yang kita gunakan sebanyak 1,25 jam untuk mempelajari 2 objek, paling banyak 2 objek, paling banyak juga 6 materi ajar. Catatannya, gunakanlah waktu seefektif mungkin sebanyak 1,25 jam dalam sehari untuk belajar sampai paham akan suatu ilmu secara mandiri sebagai wujud dari prinsip belajar sepanjang hayat. Nah, ini kenapa kita gunakan 1,25 jam, karena itu yang kita dapatkan sesuai dengan asumsi dasar bahwa bila kita mempergunakan waktu sebanyak 1,25 jam, dengan materi yang kita pelajari, materi ajar yang kita pelajari sebanyak 6 jenis, kemudian 2 objek pelajarannya, maka itu diasumsikan kuat untuk kita ingat dan kuat daya serapnya, cepat kita pelajaran itu cepat kita input sebagaimana daya serap yang kita miliki. Saudara sekalian, tujuan belajar. Apa tujuan belajar sesungguhnya? Tentu saja banyak, tetapi di sini kita angkat 3 poin. Yang pertama, memperoleh pengetahuan baru. Artinya dengan memperoleh pengetahuan baru, kemampuan berpikir seseorang akan dapat meningkat dan berkembang. Kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Artinya belajar akan menanamkan konsep dan keterampilan baik jasmani maupun rohani pada diri seseorang. 3. Membentuk sikap. Artinya belajar akan membentuk sikap mental seseorang. Ini ditandai dengan munculnya kesadaran dari individu tersebut. Contohnya peserta didik yang bisa tertib di kelas walaupun kelas tersebut ditinggalkan oleh gurunya. Jadi tanpa ada guru, siswa tetap tertib meskipun guru lama-lama meninggalkan ruang kelas yang ada. Kemudian yang terakhir, saudara, mengenai belajar itu penting, apa manfaatnya? Yang pertama, manfaat belajar adalah menambah banyak ilmu. Tentu saja ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari kebodohan. Nah, kalau yang rajin belajar itu tingkat dasar, berarti terhindar dari kebodohan tingkat dasar. Kalau yang rajin belajar itu orang atau siswa atau peserta didik tingkat SMP atau MTS, berarti terhindar dari kebodohan tingkat pertama.
Kalau yang belajar itu adalah tingkat menengah atas, rajin belajar, maka usahanya itu akan menghindarkan diri dari kebodohan tingkat atas dan seterusnya ke atas. Kemudian yang ketiga, menambah kecerdasan. Jadi kecerdasan tingkat dasar, kecerdasan tingkat pertama itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan pendidikannya. Kemudian yang keempat, menaikkan derajat dan martabat seseorang. Ya, belajar dengan ilmu yang kita peroleh dengan belajar, berarti kemuliaan seseorang itu lambat laun akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kelima, belajar dapat menghasilkan prestasi. Kemudian yang selanjutnya, dapat memperoleh pengetahuan yang tinggi serta menambah banyak wawasan. Nah, demikian itulah saudara-saudara sekalian yang dapat kita sampaikan pada